أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para sahabatku, para pecinta channel Sautul Islam rahimakumullah. Barang siapa yang istiqamah, yang tekun membaca lafaz salawat ini setiap hari setelah solat subuh dengan tujuan dan niat apapun, dengan niat cita-citanya disampaikan oleh Allah, hajatnya dikabulkan oleh Allah, maka biiznillah hajatnya, cita-citanya tersebut akan berhasil dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kelebihan yang lain daripada salawat yang satu ini disebutkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, barang siapa yang membacanya sebanyak 12.000 kali maka akan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Dan jika tekun membacanya 40 kali setiap waktu subuh untuk setiap hajat apapun yang dihajatkannya, baik itu hajat dunia ataupun hajat di akhirat, dan setiap kepentingan atau atas tujuan apa saja, maka akan berhasil dengan pertolongan Allah. Tentang keutamaan dan fadilah salawat ini, Syekh Yusuf An-Nabhani menuliskan di dalam kitabnya Sa'adatud Darain fi Salati ala Sayyidil Qawnaini. Salawat yang kami maksud ini adalah sebuah salawat berasal dari seorang waliullah, yaitu Syekh As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Sayyid Ahmad Ar-Rifai, beliau merupakan wali daripada waliullah di masanya. Beliau memiliki nama lengkap Abul Abbas Ahmad bin Ali bin Yahya Ar-Rifai Al-Husaini. Nasab beliau bersambung dengan jelas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali, suaminya Sayyidah Fatimah. Salawat ini juga disebut sebagai salawat rifaiyah. Membaca salawat merupakan salah satu cara untuk mendapatkan pahala secara pasti dari Allah Azza wa Jalla. Dan membaca salawat, amalan salawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena penghormatan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun sigat salawatnya, apapun lafaz salawatnya, akan Allah beri pahala. Dan sekalipun kita membaca salawat itu dengan hati yang lalai, pasti juga akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan salah satu salawat ini, yaitu salawat rifaiyah. Bahkan dengan membaca salawat bisa memiliki harapan untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat, ketika para nabi-nabi yang lain tidak sanggup memberikan syafaat, maka yang bisa memberikan pertolongan pada saat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja di antara ratusan bahkan ribuan salawat yang ada, masing-masing daripada setiap salawat itu mempunyai fadilah, faedah dan keutamaan yang juga berbeda-beda, memiliki keutamaan dan fadilah keagungan yang tersendiri. Ada salawat yang bisa menghilangkan kesusahan, ada yang bisa menggampangkan, melancarkan rezeki, bahkan ada juga yang bisa menjadikan badan kita kuat, sehat dan disegani oleh musuh. Dan salawat rifaiyah ini sebagaimana disebutkan oleh
penulisnya yaitu Sayyid Ahmad Ar-Rifai sangat mustajab. Sejak awal mula penulisan salawat ini, ianya memiliki banyak faedah dan fadilah dan keutamaan secara khusus. Faedah-faedah ataupun keutamaan-keutamaan tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qadhi Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Di antara keutamaannya adalah memudahkan segala urusan, kabul segala hajat. Dengan kata lain, siapa saja yang istiqamah membaca salawat ini, maka apapun hajat dunia ataupun hajat di akhirat dan kebutuhan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditulis di dalam kitab Sa'adatud Darain fi Salati ala Sayyidil Qawnain oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, man dawama 'alayha fi kulli yawmin ba'da salati subhi ala ayyi muradin wa niyatin tahsulu hajatahu biiznillah. Mendawama, barang siapa yang mendawamkan, yang tekun membaca atasnya salawat ini, membaca salawat ini fi kulli yawmin, pada setiap hari, ba'da salati subhi, setelah salat subuh, dengan tujuan dan niat apapun, maka hajatnya akan berhasil dengan izin Allah. Maka dari itu para sahabatku, marilah kita mengamalkan salawat ini setelah solat subuh, atau kita tambah setelah solat-solat yang lainnya. Bacalah minimal 3 kali. Rutinkan selalu membaca salawat ini. Istiqamahkan, dawamkan selalu. Adapun lafaz salawatnya sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa khalilika wa habibika salatan arqa biha maraqil ikhlasi wa analu biha ghayatal ikhtisasi wa sallim tasliman adada ma ahata bihi ilmuka وأحصاه كتابك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وخليلك وحبيبك صلاة أرقى بها مراقي الإخلاص وأنال بها غاية الاختصاص وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Kita ulang lafaz salawatnya, mari simak dan perhatikan agar bisa kita baca dan kita hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa khalilika wa habibika salatan arqa biha مراقي الإخلاص وأنال بها غاية الاختصاص وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Artinya, Ya Allah, anugerahkan rahmat dan keselamatan yang berlimpah ke atas junjungan kami Nabi Muhammad, hamba-Mu, utusan-Mu, kekasih-Mu, pecinta-Mu, yang dengan salawat itu daku bisa naik ke derajat ikhlas dan daku bisa meraih puncak kekhususan darimu sebanyak yang diliputi ilmu
dan sebanyak yang dihitung catatanmu, selama orang-orang yang ingat itu mengingatmu, dan selama orang-orang yang lalai itu lupa untuk mengingatnya. Demikianlah lafaz salawat, yang mana salawat ini sangatlah agung. Keutamaan dan fadilahnya sangat luar biasa. Semoga dengan kita mengamalkannya dengan istiqamah, maka kita juga mendapat keberkahan daripada wali-wali Allah dan mendapat syafaat daripada Rasulullah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala meridai kita. Itulah tujuan utama dari kita mengamalkan salawat dan mengamalkan amalan yang lain. Tujuannya hanya Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Dan adapun fadilah dan keutamaan dari bersalawat itu hanyalah bonus. Tujuan utama kita adalah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita, dan semoga kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun hanya di dalam mimpi. Mudah-mudahan amalan dan video ini bermanfaat bagi semuanya. Semoga apapun yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.